Semenjak pandemi, ekonomi kita tuh ngaco banget. Banyak PHK, perusahaan bangkrut, cari kerja susah. Intinya berdampak negatif deh. Bisa dibilang ini karena sistem semi-lockdown yang ngebuat ekonomi mati. Serem juga sih, gue jadi khawatir gimana ya kondisi ekonomi Indonesia habis pandemi bakalan naik atau justru malah hancur nih. Gimana menurut lo? Sebenarnya itu tergantung sama cara kita dan pemerintah menghadapi pandemi saat ini. Tapi menurut theconversation.com ada 4 prediksi yang muncul. Wow, apa aja tuh? Pertama, kapitalisme negara. Seluruh kontrol bakal terpusat di pemerintah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena pemerintah ibaratnya diktator, yang tahu gimana ngadepin pandemi dan bangkitin ekonomi. Nah, contohnya itu kayak yang diterapin sama UK, Spanyol, dan Denmark. Kalau dilihat dari UK, sisi positifnya adalah pemerintah tanggung jawab atas kehidupan warganya. Tapi kondisi ini cuma bisa efektif kalau periodenya pendek. Yang kedua, barbarisme. Kebalikan dari kapitalis. Intinya penguasa ekonomi lebih dikontrol sama masyarakat dan bukan sama pemerintah. Skenario paling serem dan kemungkinan terjadi di Jerman. Nggak bakal ada yang menjamin atau melindungi kehidupan warganya. Alhasil, semua masyarakat berusaha untuk bertahan hidup sesuai kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga adalah sosialisme negara. Pemerintah bakal fokus ke hal-hal yang berhubungan dengan aspek kehidupan, seperti rumah sakit, makanan, energi, dan juga shelter. Which is good though. Bisa dibilang ini juga diterapkan di UK, Spanyol, dan Denmark. Jadi si pemerintah ini bakal kontrol hal-hal yang vital buat pertahanan hidup. Selebihnya nggak bakal diatur. Resikonya bisa jadi kapitalis atau poin yang pertama tadi lebih dominan di ketiga negara ini. Yang keempat adalah gotong royong, di mana akan kebentuk ekosistem yang saling peduli satu sama lain. Bukan pemerintah, tapi sesama masyarakat saling mendukung satu sama lain. Salah satunya lewat komunitas. Tapi bisa jadi masyarakat pun nggak mampu bergerak cepat karena minimnya dukungan pemerintah. Oke. Berarti empat-empatnya ini punya sisi negatif. Terus solusinya gimana? Jawabannya harus tetap inovatif, tetap adaptif, dan juga peka sama peluang yang ada. Terus kita juga harus saling mendukung satu sama lain di komunitas kita. Intinya harus ada kolaborasi. Setuju sih. Meskipun empat-empatnya ini punya sisi negatif, tapi at least kita ada solusinya. Stay tuned and always remember, we'll be back.